Okay, next is positioning of subject. Sign address as within particular codes. Genre, a semiotic codes within which we are positioned as ideal readers through the use of particular modes of address. Modes of address, the ways in which relation between addresser and addressee are constructed in a text. To communicate, a producer of any text must make some assumption about an then audience reflection of such assumption may be discerned in the text. Jadi di the positioning of subject ini lebih menekankan pada penempatan subjek. Subjek di sini bukan subjek yang terdapat pada kalimat, akan tetapi benda. Lalu modes of address ini penghubung antara addresser dan addressee. Jadi modes of address ini mode yang digunakan untuk menghubungkan si pemberi dan penerima. Next is theories of subjectivity divided by three: individual, subject, and ideology. Individual is an actual person. Subject is a set of rules constructed by dominant cultural and ideological values. And ideology turns individual into subjects. According to Jacques Lesson, the individual can occupy multiple subject positions, some of them contradictory. An identity can be seen as the interaction of subject position. Jadi di slide ini teori of subjectivity dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama individual, subjek, dan ideologi. Individual ini yang dimaksud adalah si pembaca, the readers, kita sendiri. Yang kedua subjek. Subjek ini yang dimaksud adalah sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang dilihat oleh si individual atau si readers. Lalu ideologi itu adalah bagaimana cara pandang si individual atau si readers ke subjek tersebut. Jadi di dalam teori ini si pembaca harus menemukan sendiri apa hubungan antara subjek dan individual tersebut. Lebih ditekankan ke subject position. Subject position yang dimaksudkan adalah bagaimana cara pandang si individual ke subjek tersebut, karena signifier dan signified setiap orang kan berbeda-beda. Saya ambil contoh can. Can dapat diartikan bisa dan dapat diartikan kaleng. Jadi can mempunyai 2 arti. Nah, dari masing-masing arti tersebut dilihat dari konteks dari teks tersebut. Jadi yang menentukan adalah the readers sendiri atau si individual itu sendiri. Next, according to theories of textual positioning, understanding the meaning of a text involves taking an appropriate ideological identity. In order to make sense of the sign in a text, the reader is obligated to adopt a subject position to relation to it. And to understand an advertisement, we would have to adopt the identity of a consumer who desire the advertised product. Jadi di slide ini menekankan pada subject positionnya. Jadi subject position ini dikuak dari relation atau konteks yang dituju atau yang disebut. Contohnya seperti misalnya iklan rokok. Iklan rokok biasanya identik dengan gambar laki-laki, mobil, macan, apartemen, dan sebagainya. Dari laki-laki, mobil, macan, apartemen tersebut merupakan simbol dari iklan rokok tersebut. Jadi benar-benar the reader sendiri yang menguak
siapa atau apa objek position dari iklan rokok tersebut. Next, genre, ostensibly natural, functioning to make form more transparent to those familiar with the genre, foregrounding the distinctive content of individual text. An instrument of social control which reproduces the dominant ideology. The genre is seen as positioning the audience in order to neutralize the conservative ideologies which are typically embedded in the text. Jadi genre yang dimaksudkan di sini adalah tema global. Nah, genre ini berfungsi untuk menentukan tema global atau ideologi isi teks tersebut. Misalnya seperti contoh genre film romance, pasti di dalam film tersebut isinya tentang asmara. Nah, genre dari film genre romance tersebut fungsinya untuk men-trigger pembaca agar mereka berpikir pasti film ini isinya tentang asmara. Nah, jadi melalui ideologi yang disebutkan di dalam genre ialah untuk menentukan pokok pembahasan teks tersebut agar si readers bisa memposisikan dirinya dan memahami isi teks tersebut lebih dalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.